Halo teman-teman sahabat Tio JB. Ikuti Pak Imin yuk mengunjungi sebuah penjara terbesar di dunia. Penjara ini bernama Cecot. Lokasinya ada di negara El Salvador. Tahukah kalian jika penjara ini dipakai untuk menangkap gangster bersenjata yang telah puluhan tahun mengakar di negara ini? Beberapa tahun yang lalu, negara El Salvador merupakan salah satu negara paling berbahaya di dunia. Kalian bayangkan tuh, di tahun 2015, tingkat pembunuhan di negara ini sebesar 106,3 orang per 100.000 penduduk. Namun saat ini di tahun 2025, negara El Salvador ditetapkan sebagai salah satu negara paling aman di kawasan Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Latin. Kenapa bisa berubah drastis, Min? Karena ada sosok presiden muda yang bernama Nayib Bukele. Tahukah kalian jika Nayib Bukele ini adalah keturunan dari Palestina? Ingat ya, Palestina, bukan dari Yaman. Kalau kalian mau tahu kebijakan apa yang dilakukan oleh Presiden Nayib Bukele, serta hal unik dan menarik apa yang ada di negara El Salvador, sambil minum kopi ya teman-teman. Kalau mau beli, linknya ada di bawah. Yuk langsung saja kita berangkat ke El Salvador. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah ini sudah dihuni oleh manusia setidaknya sejak 1400 tahun yang lalu. Dengan bukti jejak peninggalan 3 suku besar, yaitu Pupil Nahua, lalu ada suku Lencas, serta ada suku Chortis yang masih serumpun dengan suku Maya. Selanjutnya datanglah penjelajah Eropa pada abad ke-15 Masehi. Lalu pada tahun 1524 di bawah pimpinan Pedro de Alvarado datanglah invasi dari kerajaan Spanyol menyerang para suku-suku ini teman-teman. Namun perlawanan dari para suku pribumi ini sangat gigih dan sangat kuat. Pada tahun 1525, Spanyol mendirikan koloninya di tempat ini, lalu menamainya dengan Yesus Kristus El Salvador, yang memiliki arti Yesus Sang Juru Selamat. Mungkin maksudnya biar dia dan pasukannya ini diberikan keselamatan dalam perang melawan orang-orang suku asli pribumi ini, teman-teman. Selama 14 tahun mereka berperang, Spanyol akhirnya berhasil memenangkan perang ini di tahun 1539. Orang-orang suku yang kalah ini terpaksa mundur ke hutan dan sisanya ditangkap untuk dijadikan budak, bahkan ada pula yang dibantai. Selanjutnya di tahun 1803 hingga 1815 pecahlah perang Napoleon di Eropa antara Prancis melawan Spanyol, Inggris, dan Portugal. Perang ini juga menjadi pematik gerakan kemerdekaan di kawasan Amerika Tengah. Pada tahun 1824, El Salvador bersama wilayah lain di Amerika Tengah, mereka bersatu dan mendeklarasikan negara berdaulat baru yang bernama Republik Federal Amerika Tengah. Namun tak lama kemudian El Salvador keluar dari negara ini dan mendeklarasikan negara sendiri pada tanggal 18 Februari 1841 dan bertahan hingga hari ini. Sayangnya perjalanan negara ini tidak begitu mulus teman-teman, karena mengalami perang saudara di tahun 1979 hingga 1992 yang merenggut 80.000 nyawa. Berikut 10 fakta negara El Salvador. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik El Salvador, dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota San Salvador. Secara geografis, negara El Salvador berada di benua Amerika Tengah, serta berbatasan dengan negara Honduras di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur dengan negara Honduras, serta di sebelah barat dengan negara Guatemala. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 21.041 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 6.602.370 jiwa. Lalu untuk agama, 84,1% penduduk di sini memeluk agama Kristen, 15,2% tidak beragama, serta 0,7% sisanya merupakan pemeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis,
86,3% merupakan etnis mestizo, yaitu campuran orang bule sama etnis suku asli pribumi. 12,7% merupakan etnis kulit putih Eropa, 0,2% etnis suku asli pribumi, 0,7% sisanya merupakan etnis yang lain. Negara ini memakai bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi negaranya. Lalu indeks pembangunan manusia di negara El Salvador ini menempati peringkat 125 dunia. Untuk perekonomian, negara El Salvador ini berkategori sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Negara yang hanya memiliki sedikit sumber daya alam ini, perekonomiannya sangat tergantung pada hasil pertanian dan buah-buahan, energi listrik, industri bahan kimia, industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan makanan dan minuman, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Guatemala, dan Honduras. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini ada dua teman-teman, yaitu dolar Amerika dan kripto Bitcoin. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika sebagian besar warga atau 72% penduduk di negara El Salvador tinggalnya itu di daerah perkotaan? Angka kemiskinan di negara ini di tahun 2023 sebesar 9,3% dari total penduduk. Sedangkan untuk gaji UMR di negara ini per Januari 2025 terbagi menjadi dua sektor. Di sektor pertanian sebesar 243 US dollar per bulan atau sekitar 4 juta rupiah per bulan. Sedangkan yang bekerja di sektor jasa dan industri, UMR-nya itu sebesar 365 US dollar per bulan atau sekitar 6 juta rupiah per bulan. Kacau! Tahukah kalian jika negara El Salvador ini sejak lama, tepatnya di tahun 1996, sudah dikuasai oleh banyak geng bersenjata. Mirip-mirip mafia gitu teman-teman. Sejak saat itulah El Salvador mengalami banyak kasus pembunuhan, bahkan dicap sebagai negara paling berbahaya di dunia. Di negara ini sendiri ada dua kelompok geng terbesar yang bernama MS-13 dan Barrio 18. Jadi ceritanya itu kayak gini. Saat Perang Saudara El Salvador di tahun 1979 hingga 1992, hampir separuh populasi penduduk El Salvador itu melarikan diri. Mereka mengungsi terutama ke negara Amerika Serikat di wilayah Los Angeles. Nah, di Amerika kan banyak geng tuh. Beberapa imigran dari El Salvador ini lalu membentuk geng juga dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari geng-geng Amerika. Dari sini tercipta dua geng, yaitu MS-13 dan Barrio 18. Jadi mereka terbentuknya itu di Amerika ya teman-teman. Lalu di tahun 1996, pemerintah Amerika mendeportasi para imigran dari El Salvador ini untuk kembali ke negaranya. Kedua geng ini lalu berkembang di negara El Salvador dan mereka merekrut banyak anggota yang baru. Karena saat itu posisi El Salvador itu habis perang saudara, makanya banyak orang yang miskin kala itu. Karena kemiskinan itulah geng ini semakin banyak anggotanya. Mereka merampok, memeras, bahkan membunuh warga yang tidak mau nurut. Yang membagongkan ini teman-teman, oknum pemerintahan saat itu bahkan melindungi geng ini karena bisa digunakan sebagai alat kampanye. Namun di tahun 2019 yang lalu, geng ini mulai diberantas ke akar-akarnya. Loh, kok bisa Min? Siapakah orang yang berani memberantas geng bersenjata yang telah mengakar puluhan tahun di negara El Salvador ini? Gak bahaya tah? Keturunan. Beliau inilah yang mampu membasmi dan memberantas geng-geng kriminal di negara El Salvador, teman-teman. Orang ini bernama Nayib Armando Bukele Ortez, seorang presiden muda El Salvador keturunan Muslim Palestina. Jadi sejarahnya begini, teman-teman. Pada awal abad ke-20, Palestina yang saat itu berada di bawah naungan Kesultanan Ottoman. Nah, di masa itu Ottoman itu sedang sibuk-sibuknya berperang. Karena kekurangan tentara, Ottoman itu mewajibkan wajib militer bagi para pria. Tapi ada sebagian masyarakat tuh yang nggak mau ikut wajib militer. Ya takutlah ikut perang nanti koit. Akhirnya mereka ini yang takut ini bermigrasi menuju tempat yang lebih aman. Kebetulan kakeknya Presiden Nayib Bukele ini ikut bermigrasi, yaitu menuju Amerika Tengah.
Patut kalian ketahui jika saat ini terdapat kurang lebih 100.000 orang di negara El Salvador yang keturunan orang Palestina. Ayah Presiden Nayib Bukele adalah seorang muslim sekaligus menjadi imam di negara El Salvador. Beliau juga membangun 4 buah masjid di negara ini, teman-teman. Sedangkan kalau Presiden Nayib Bukele sendiri, Paimin tidak tahu agamanya apa karena memang tidak pernah diperlihatkan secara publik. Presiden Nayib Bukele menjabat sejak tahun 2019 yang lalu. Dan saat menjabat beliau itu usianya baru 37 tahun, teman-teman. Ya, usianya itu mirip-mirip sama wapres kita saat menjabat. Sama-sama 37 tahun, cuy. Sebelum menjadi presiden, Nayib Bukele ini merupakan pengusaha distributor Yamaha di negara El Salvador. Lalu beliau ini ikut pilkada di daerah Nuevo Cuscatian pada tahun 2012. Ia pun terpilih menjadi seorang wali kota. Lalu di tahun 2015 ia itu maju lagi, teman-teman. Kali ini ikut pilkada di ibu kota San Salvador dan menang lagi. Di tahun 2019 ia akhirnya maju di dalam Pilpres El Salvador dan hasilnya ia terpilih menjadi presiden El Salvador dengan 53% suara. Nah, pada Pilpres 2024 ia kembali maju, teman-teman. Nayib Bukele menang telak dengan 85% suara. Wow. Apa yang membuat Presiden Nayib Bukele ini dicintai oleh rakyatnya? Kebijakan paling gokil yang dilakukan oleh Presiden Bukele ini tentu saja memusnahkan para geng-geng kriminal. Lalu pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran, serta kebijakan untuk melegalkan mata uang kripto Bitcoin. Menarik ini, teman-teman. Yuk sekarang kita bahas satu persatu kebijakan-kebijakannya tersebut. Kebijakan. Setelah terpilih menjadi seorang presiden, Nayib Bukele itu langsung tancap gas, teman-teman. Oke, gas. Kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mengatasi geng kriminal yang sudah puluhan tahun berkuasa di negara ini, serta telah banyak melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Pada bulan Juni 2019 atau hanya beberapa hari setelah beliau itu menjabat, ia mengumumkan kebijakan yang bernama Rencana Pengendalian Teritorial. Polisi dan tentara mereka itu disiagakan di wilayah-wilayah yang rawan geng bersenjata. Lalu polisi dan tentara ini juga diberikan peralatan dan senjata-senjata yang lengkap, kayak mau perang gitu, teman-teman. Pakai jaket anti peluru, helm, maupun senjata. Nah, sayangnya saat itu kondisi El Salvador sedang kekurangan peralatan dan persenjataan. Akhirnya Presiden Bukele itu meminta persetujuan ke DPR untuk pinjam uang sebesar 109 juta US dollar dari negara Amerika. Tapi sama anggota DPR ditolak, teman-teman. Karena geram usulannya itu ditolak sama DPR, pada tanggal 9 Februari 2020, Presiden Bukele mengirimkan tentara untuk masuk ke gedung DPR. Lengkap sambil nenteng senjata. Karena di tengah tekanan tentara, DPR pun akhirnya menyetujui permintaan sang presiden untuk pinjam uang. Nah, setelah pinjaman uang itu cair, akhirnya dibeliin tuh peralatan persenjataan untuk polisi dan tentara. Presiden Bukele juga merubah peraturan pemerintah yang memperbolehkan polisi dan tentara untuk menggeledah rumah, bahkan menangkap orang-orang yang dianggap komplotan geng bersenjata. Meskipun tidak ada 2 alat bukti yang cukup. Jadi caranya itu ditangkap dulu, lalu diperiksa sama polisi. Kalau memang nggak terlibat, ya dilepaskan. Daripada harus cari bukti dahulu baru ditangkap, ya keburu kabur, bro. Kebijakan ini memang sangat pro kontra, teman-teman. Karena sang presiden dianggap telah melanggar HAM, hak asasi manusia. Belum terbukti salah kok ditangkap. Ya gitu. Presiden Bukele ini juga dicap sebagai presiden yang sangat otoriter. Presiden muda ini bahkan telah membangun penjara khusus geng kriminal pada tahun 2021 yang lalu dengan kapasitas 40.000 napi dan menjadikan penjara ini sebagai penjara terbesar di dunia. Tuh, kamarnya sampai bertingkat-tingkat, cuy. Penjara ini bernama Cecot yang berdiri di area lahan seluas 410 hektar. Wow. Kalian tahu, dari tahun 2019 hingga Januari 2025, sudah lebih dari 84.200 orang anggota geng yang telah ditangkap dan dipenjara. Yuk, sekarang kita lihat data.
Pada tahun 2019 saat Nayib Bukele itu naik menjadi presiden untuk pertama kali, angka pembunuhan di negara El Salvador ini turun menjadi 38 orang per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan sebelum Bukele menjabat sebagai presiden di tahun 2018, angka pembunuhan di negara ini sebesar 53,1 orang per 100.000 penduduk. Sekarang kita lihat data terakhir di tahun 2024. Angka pembunuhan di negara ini sudah turun drastis. Hanya tinggal 1,9 orang per 100.000 penduduk, serta memantapkan negara El Salvador menjadi salah satu negara paling aman di kawasan Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Latin. Wah, hebat banget teman-teman. Lalu kebijakan yang kedua yaitu pemberantasan korupsi. Di bulan September 2019, ia membentuk badan khusus yang bernama GJS dengan tujuan untuk memerangi korupsi, kayak KPK gitu teman-teman. Kalian tahu, pada tahun 2021 yang lalu ada 2 mantan presiden El Salvador yang ditangkap karena tuduhan korupsi, yaitu mantan presiden Salvador Sanchez Cerén serta mantan presiden Alfredo Cristiani. Selain menangkap para mantan presiden, penegak hukum juga menangkap beberapa anggota DPR yang korup-korup. Selain itu, para pejabat yang pernah berkolusi dengan geng kriminal juga ditangkap. Terbukti teman-teman, beberapa wali kota telah ditangkap karena kolusi atau kerjasama dengan para geng kriminal. Presiden Nayib Bukele menegaskan jika dirinya akan memenjarakan serta memperlakukan para koruptor layaknya anggota geng. Kebijakan yang ketiga yang diambil oleh Presiden Bukele adalah efisiensi anggaran. Pada tahun 2023 yang lalu, ia membuat kebijakan yang sangat mengejutkan, yaitu mengurangi jumlah kota di negara El Salvador. Dari 262 kota digabung-gabungin tuh, jadi hanya tersisa 44 kota saja teman-teman. Bayangkan, dari 262 tinggal 44 kota. Hal ini bertujuan agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien jika kepala daerahnya itu lebih sedikit. Anggaran pemerintah buat menggaji wali kota juga bakal lebih sedikit, sehingga dapat menghemat anggaran. Tuh, Presiden Bukele juga mengurangi jumlah anggota DPR. Dari sebelumnya 84 orang dipangkas, hanya tersisa 60 orang saja. Gimana nih kalau diterapkan di Indonesia? Lalu kebijakan yang keempat yaitu melegalkan mata uang kripto Bitcoin. Nah, kebijakan inilah yang membuat Presiden Nayib Bukele ini menjadi sasaran kemarahan Amerika Serikat. Kalau kalian mau tahu, yuk kita bahas secara terpisah. Kripto. Tahukah kalian jika negara El Salvador ini merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan mata uang kripto Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah? Negara ini membuat undang-undang untuk melegalkan Bitcoin pada tahun 2021 yang lalu dengan tujuan agar tidak ketergantungan kepada dolar Amerika yang menjadi mata uang resmi negara ini. Selain itu, penggunaan mata uang kripto dapat meningkatkan perekonomian karena dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Jadi masyarakat ada banyak pilihan, mau bayarnya pakai dolar Amerika atau Bitcoin. Lalu kebijakan ini juga dapat menarik wisatawan untuk berlibur ke negara ini. Kan negaranya unik teman-teman. Namun, kebijakan ini malah ditentang oleh Bank Dunia, termasuk pemerintah Amerika. Tak ambil pusing teman-teman, presiden muda ini justru meninggalkan Amerika dan menggandeng China sebagai mitra dagangnya yang baru. Saat ini, di negara El Salvador telah berdiri ribuan ATM Bitcoin. Presiden Bukele saat ini juga sedang membangun mega proyek penambangan Bitcoin senilai 1 miliar US dollar yang berada di kaki gunung Concagua. Sedangkan listrik untuk menambang Bitcoin ini nantinya dipasok dari energi panas bumi dari gunung tersebut. Nantinya Bitcoin dari nambang ini bisa dipakai untuk membangun negara agar tidak bergantung kepada APBN. Selain itu juga dapat membuka banyak lapangan pekerjaan yang baru. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika saat ini di sekolah-sekolah juga sudah dimasukkan mata pelajaran tentang mata uang kripto. Wah, pinter juga ya teman-teman. Idenya itu loh, lain daripada yang lain. Ya namanya juga anak muda teman-teman. Negara gunung. Kalian tahu jumlah gunung yang ada di negara kecil ini?
ada 20 gunung berapi aktif teman-teman. Maka kalian jangan heran kalau El Salvador juga dijuluki pula sebagai negeri gunung berapi. Gunung tertinggi di negara ini adalah Gunung Santa Ana yang tingginya mencapai 2381 meter di atas permukaan laut. Jadi negara ini mirip banget sama Indonesia ya teman-teman, sama-sama memiliki banyak gunung berapi. Namun sisi positifnya, tanah di negara El Salvador ini sangatlah subur dan dapat digunakan sebagai lahan bercocok tanam. Makanan nasional. Kalau umpamanya nih, kalian traveling ke negara El Salvador, kalian jangan melewatkan untuk membeli makanan nasionalnya. Tuh, di pinggir jalan banyak warung-warung yang jual teman-teman. Nih, namanya adalah pupusa. Roti pipih yang di dalamnya ini terkadang diisi oleh keju dan kacang merah, plus dikasih sambal salsa. Wih, enak banget teman-teman. Kalian kalau mau bikin sendiri juga sangat gampang. Nih, Paimin kasih resepnya. Siapkan tepung jagung masa harina. Atau kalau kalian nggak punya, ya pakai aja tepung maizena. Lalu dikasih air hangat dan diaduk-aduk. Setelah menjadi adonan, kalian tinggal masukin tuh keju mozzarella dan kacang merah. Terus kalian pukul-pukul sampai pipih. Nah, setelah itu baru deh kalian goreng pakai margarin. Tuh, gampang banget kan? Silakan dicoba ya teman-teman. Yummy. Wisata di El Salvador. Yuk, saatnya kita bersantai berwisata di negara El Salvador. Tahukah kalian jika El Salvador dikenal sebagai negara tempat wisata selancar terbaik di kawasan Amerika Tengah? Kita mampir ke pantai Playa El Tunco di selatan ibu kota. Pantai ini pas high season selalu ramai loh teman-teman. Khususnya bagi mereka yang ingin berselancar. Cihuy! Kalian juga bisa jajan di pinggir pantai sambil bersantai. Asik kan? Berikutnya kita akan mampir ke Danau Ilopango. Tahukah kalian jika danau ini merupakan kawah purba gunung berapi, lalu terisi oleh air? Oke, setelah puas main air, kita akan menuju situs peninggalan bangsa Maya. Karena situs arkeologinya ini banyak banget, kita akan ambil 2 saja ya. Nih, namanya Joya de Keren. Satu-satunya situs warisan dunia UNESCO yang ada di negara ini, teman-teman. Situs yang terkubur di bawah tanah ini dibangun sebagai desa tempat tinggal bangsa Maya dan diperkirakan pernah ditinggali pada tahun 200 hingga 600 Masehi. Berpindah ke tempat kedua. Ini namanya Tazumal. Sebuah piramid yang dibangun oleh bangsa Maya sekitar tahun 200 Masehi sebagai bangunan suci keagamaan. Next, kita akan berpindah ke kota Santa Ana. Kota ini dulunya bernama Cihuatehuacan, lalu dirubah menjadi Santa Ana oleh orang Spanyol pada tahun 1569. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di negara El Salvador, teman-teman. Tuh, bangunannya klasik banget. Ini dia ikon kotanya. Katedral Nuestra Señora de Santa Ana. Sebuah gereja bergaya neogotik ini awalnya dibangun pada tahun 1576. Di dekat katedral ini juga ada Teater Nasional Santa Ana. Gimana? Bagus kan? Sekarang kita akan pergi ke ibu kota San Salvador. Tempat yang wajib dan harus kalian kunjungi adalah ini, Istana Nasional. Tuh. Istana megah ini dibangun pada tahun 1911 dan kini digunakan sebagai kantor kepresidenan.
Di depan istana ini ada alun-alun kota, Plaza Libertad. Dan terdapat pula katedral metropolitan di sebelahnya, teman-teman. Katedral berkubah ini pertama kali dibangun pada tahun 1842. Bangunan di kota ini juga sangatlah klasik. Bagus banget untuk kalian berfoto-foto. Gimana? Apakah kalian tertarik liburan ke negara El Salvador? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi dari Jakarta ke San Salvador, El Salvador sekitar 20 juta rupiah per orang. Hal unik di El Salvador. Dibandingkan dengan negara-negara di benua Amerika lainnya, El Salvador memiliki penduduk ras kulit hitam yang paling sedikit. Nggak nyampe 1%, teman-teman. Tahukah kalian jika olahraga populer di negara ini adalah sepak bola? Bahkan, timnas El Salvador pernah masuk ke dalam Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1982. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan